Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari, NIM 2030502079 dari kelas 252C, mata kuliah pengantar psikoterapi, dosen pengampu Haji Hendra Wijaya SAG MPDI, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Tema pokok kita yaitu terapi analisis transaksional. Submateri yang pertama yaitu konsep dasar terapi analisis transaksional mengenai perilaku. Yang kedua, unsur-unsur terapi dibagi menjadi 3 bagian: munculnya gangguan, tujuan terapi, peran terapi. Dan materi yang terakhir yaitu teknik dan prosedur terapi. Materi yang pertama yaitu konsep dasar terapi analisis transaksional mengenai kepribadian atau perilaku. Analisis transaksional adalah salah satu pendekatan psikoterapi yang menekankan pada kepribadian, komunikasi, dan relasi manusia atau hubungan interaksional. Analisis transaksional berasal dari karya seorang psikiater bernama Eric Berne sekitar tahun 1950. Awalnya, Berne mendapatkan pelatihan sebagai psikoanalis Freudian. Oleh karena itu, analisis transaksional berakar dari tradisi psikodinamika. Selain itu, analisis transaksi juga berakar dalam suatu filsafat anti-deterministik yang memandang bahwa kehidupan manusia bukanlah suatu yang sudah ditentukan. Analisis transaksional didasarkan pada asumsi atau anggapan bahwa orang mampu memahami keputusan-keputusan pada masa lalu dan kemudian dapat memilih untuk memutuskan kembali atau menyesuaikan kembali keputusan yang telah pernah diambil. Berne dalam pandangannya meyakinkan bahwa manusia mempunyai kapasitas untuk memilih dan dalam menghadapi persoalan-persoalan hidupnya. Pendekatan analisis transaksional banyak digunakan, tidak hanya dalam bimbingan atau bidang konseling dan psikoterapi, tapi juga dalam bidang lain seperti pelatihan pendidikan, manajemen, dan komunikasi. Pendekatan analisis transaksional cocok digunakan untuk membantu klien dalam menangani berbagai tipe dan tingkat problem dan disfungsi. Mencakup situasi problematik sederhana melalui reaksi stres sementara hingga kesulitan bereaksi dan emosi yang jauh mengakar serta gangguan kepribadian. Materi kedua yaitu unsur-unsur terapi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, munculnya gangguan. Meskipun kepercayaan bahwa manusia memiliki kesanggupan untuk memilih, Berne merasa bahwa hanya sedikit orang yang sampai pada kesadaran dan seperlunya menjadi otom. Manusia dilahirkan bebas, tetapi satu hal yang paling penting yang dipelajari adalah berbuat sebagaimana diperintahkan, dan dia juga menghabiskan sisa hidupnya dengan berbuat seperti itu. Jadi, penghambat diri yang pertama dijalani adalah penghambatan pada orang tua. Dia menuruti perintah-perintah orang tua untuk selamanya, hanya dalam beberapa keadaan saja. Memperoleh hak untuk memilih cara-cara sendiri dan menghibur diri dengan suatu ilusi tentang otonomi.
Yang kedua, tujuan terapi. Terapi analisis transaksional sebenarnya bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses transaksi atau siapa-siapa yang terlibat di dalamnya dan pesan apa yang dipertukarkan. Berne menegaskan bahwa tujuan analisis transaksi bukanlah mendapatkan suatu wawasan, melainkan penyembuhan beberapa terapis menyamankan penyembuhan dengan menyelesaikan kontrak perawatan antara klien dan terapis. Namun, Berne sendiri tidak melihat penyembuhan sebagai peristiwa tunggal, namun progres yang berlangsung dalam 4 tahap, yaitu A. Kontrol sosial. Pada tahap ini, klien mungkin masih merasakan ketidaknyamanan dan kesulitan sehingga ia datang ke terapis. Namun, ia telah bisa mengendalikan perilaku disfungsional dalam interaksinya kepada orang lain. B. Penyembuhan gejala. Pada tahap ini, klien bisa mengalami kelegaan ketidaknyamanan subjektif seperti kecemasan, depresi, atau kebingungan. C. Penyembuhan transferensi. Pada tahap ini, klien sudah mulai bisa meninggalkan proses terapi, namun masih terkait dengan terapisnya. D. Penyembuhan naskah. Pada tahap ini, klien dimulai sudah berubah secara substansial dan permanen, dan tak lagi mengendalikan pola-pola terapi dan masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga yaitu peran terapis. Peran terapis dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, membantu klien dan menemukan kondisi-kondisi masa lampau yang merugikan yang menyebabkan klien membuat keputusan-keputusan dini tertentu, memungut rencana-rencana hidup, dan mengembangkan strategi-strategi yang telah digunakan dalam menghadapi orang lain yang sekarang barangkali ingin dipertimbangkan. Yang kedua, membantu memperoleh kesadaran yang lebih realis dan mencari alternatif-alternatif guna menjalani kehidupan yang lebih otom. Yang ketiga, membantu agar klien memperoleh perangkat yang tidak diperlukan bagi perubahan. Yang keempat, mendorong dan mengajari klien agar lebih mempercayai ego orang dewasanya sendiri ketimbang ego orang yang berdewasa terapis dalam menghadapi keputusan-keputusan lamanya dan dalam membuat keputusan-keputusan baru. Materi yang terakhir yaitu teknik dan prosedur terapi. Menurut Carre, secara umum teknik-teknik yang dapat dipilih dan diterapkan dalam terapi analisis transaksional yaitu A. Permission atau pemberian kesepakatan. Dalam proses terapi, pemberian kesepakatan diberikan kepada klien agar dapat 1. Menggunakan waktunya secara efektif tanpa melakukan ritual pengunduran diri. Yang kedua, mengalami semua status ego yang biasanya dilakukan dengan mendorong klien menggunakan kemampuan status ego dewasa untuk menikmati hidupnya. Yang ketiga, tidak memainkan permainan dengan cara tidak dibiarkan klien memainkan. B. Protection atau proteksi. Klien mungkin akan merasa ketakutan setelah ia menerima kesempatan untuk menghentikan permintaan-permintaan orang tua
dan menggunakan status ego dewasa dan status ego anak. C. Potensi. Maksudnya seorang terapis tahu apa yang akan dilakukan dan kapan melakukannya. Oleh karena itu, kemampuan terapis terletak pada keahliannya, sehingga keterampilan tersebut efektif secara optimal. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi terapi transaksional. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.